Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kali ini adalah aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Hanisa Natiani. Saya bertugas di SMK Pembina 01 Kota Palembang. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Adapun rencana aksi penyampaian dan penerapan budaya positif yang akan saya lakukan di SMK Pembina 01 Kota Palembang sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman tentunya akan membuat peserta didik merasa betah belajar di sekolah. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar akan terwujud jika suasana kelas dan sekolah kondusif melalui budaya-budaya positif yang terbangun dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan perilaku positif yang kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Budaya positif ini dapat kita gali dari hal-hal kecil yang sudah dilakukan oleh peserta didik maupun pembiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah, dan kita perkuat lagi. Budaya positif ini meliputi disiplin positif, posisi kontrol guru sebagai manajer, pengurangan hukuman, dan pemberian reward secara bertahap, pembentukan keyakinan kelas, pemahaman akan kebutuhan dasar peserta didik, dan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru memulai penanaman budaya positif di sekolah. Saya mencoba untuk menerapkan pelaksanaan budaya positif di kelas saya sendiri. Saya mulai membentuk keyakinan kelas dengan tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas, serta mulai untuk memahami kebutuhan dasar peserta didik saya. Saya juga sudah mulai menghilangkan hukuman dan pemberian reward di kelas, dan lebih memilih opsi restitusi ketika dihadapkan dengan permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Setelah beberapa pekan pelaksanaan budaya positif di kelas, ternyata membuahkan hasil yang sangat signifikan. Anak-anak mulai terbentuk kesadaran dirinya dan dengan sadar mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Anak-anak juga mulai betah belajar di kelas dan lingkungan di sekolah. Saya yakin jika kondisi ini terus berlanjut, maka tujuan pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila akan terwujud. Berikut adalah dokumentasi pada saat saya membentuk keyakinan kelas bersama dengan siswa. Berikut adalah dokumentasi pada saat saya membentuk keyakinan kelas bersama. Nah, melihat hasil tersebut, saya merasa hal ini harus dibagikan agar penerapan budaya positif yang baik ini tidak berhenti di saya. Akhirnya, saya berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan guru di SMK Pembina 01 Kota Palembang. Selanjutnya, tujuan. Pelaksanaan kegiatan diseminasi ini memiliki tujuan agar seluruh guru yang ada di sekolah saya mampu untuk yang pertama, memahami konsep-konsep dan tujuan pelaksanaan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang kedua, memahami bagaimana cara penerapan budaya positif di kelas melalui contoh nyata yang sudah saya lakukan di kelas saya sendiri. Dan yang ketiga, mengimplementasikan penerapan budaya positif yang sudah disampaikan di kelasnya masing-masing. Kemudian, tolak ukur. Guna mengetahui dan memantau apakah kegiatan ini berjalan dan dilakukan dengan baik, maka tolak ukur yang digunakan yaitu minimal 75% dari rekan guru yang di sekolah yang kemarin mengikuti kegiatan ini.
mampu melaksanakan penerapan budaya positif di kelasnya masing-masing dan kemudian didokumentasikan. Berikut dokumentasi pada saat saya membentuk keyakinan kelas, dan setelahnya kita sepakati bersama dan siswa pun membacakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Adapun lini masa dari kegiatan ini, setelah pelaksanaan budaya positif di kelas saya membuahkan hasil, saya berinisiatif untuk membagikan pengalaman saya melalui kegiatan diseminasi. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, saya harus membuat rencana dulu. Saya lakukan pada tanggal 20 dan 21 Mei 2024. Kemudian pada tanggal 22 Mei saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian yang ketiga, membagikan undangan kegiatan atau pengumuman. Ya, saya lakukan pada saat tanggal 23 dan 24 Mei 2024. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kegiatannya saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 jam 1 siang sampai dengan selesai. Dan yang terakhir, yang kelima, melaksanakan evaluasi kegiatan, di mana di sini kami harus merefleksi dan melakukan tindakan lanjut dari hasil kegiatan ini. Jadi refleksi yang diperoleh dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Nah, yang terakhir harus ada daya dukung, di mana di sini saya berterima kasih banyak kepada terutama yang pengambil keputusan paling penting di sekolah, yaitu kepala sekolah. Beliau sangat mendukung kegiatan saya ini. Kemudian rekan guru sejawat yang selalu mensupport ya setiap kegiatan yang harus dipenuhi pada guru penggerak. Dan kemudian yang ketiga, Sapras tentunya, di mana alhamdulillah di sekolah kami memenuhi sarana dan prasarana itu. Nah, berikut ini video di mana saya melakukan diseminasi budaya positif di sekolah saya di SMK Pembina 01 Kota Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, siang hari ini, kita semua bisa berkumpul di sini. Terima kasih buat Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sebelum dimulai acara, ada baiknya minta tolong Mbak Bayu untuk membuka acara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan ma'in hamdan yuwaffiqu ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal ikram wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa nawwir qalbana bi samsika amalan amana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bayu. Baiklah Bapak Ibu, pada siang hari ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Jadi ini adalah salah satu kewajiban tugas yang harus kami penuhi sebagai calon guru penggerak, di mana ini adalah pengimbasan modul 1.4 yang isinya tentang budaya positif. Seperti kita tahu, setiap sekolah sudah menerapkan budaya positif. Ada yang
bisa memberikan contoh, Bapak Ibu? Budaya positif salah satu contohnya? Ya. Kalau bertemu bersama. Ya, sapa, salam, 5S yang sudah sering kita terapkan. Nah, hari ini sebelum kegiatan ini saya sudah melakukan yang di kelas. Artinya saya sudah membuat keyakinan kelas. Dan nantinya ini akan ada di slide selanjutnya. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Ya. Supaya jangan nanti monoton, sebagai pembuka saya minta kalau saya bilang hai, Bapak Ibu bilang hello, ya. Kalau saya bilang hello, Bapak Ibu bilang hai. Oke, kita siap ya? Siap. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai hai. Hello. Hello hai. Hello. Hai hello. Oke. Sudah ya? Sudah ada apa? Semangat dikit ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum masuk ke tema inti, di sini ada ayo bermain. Nah, di sini saya akan nyebarin materi. Bisa dibaca dulu. Oke, ayo bermain kepalan tangan. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Jadi ini sudah kita pasang-pasangkan. Jadi ada yang A, ada yang B maksudnya. Silakan Bapak Ibu tentukan nanti siapa A, siapa B. Kemudian coba bayangkan bahwasanya misalnya tangan kiri kita dikepalkan. Kita ini memegang sesuatu. Jadi kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Tugas B atau rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh apapun caranya, membujuk, menghardik, mengintimidasi, menggelitik, menggoda. Pokoknya bagaimana caranya supaya kepalan tangan ini dibuka. Oke Bapak Ibu. Di sana ada lagi perintahnya. Oke, kita lakukan selama beberapa detik. Silakan, siapa yang mau jadi A untuk mengepal tangannya? Terserah. Pak Bayu yang mengepal, berarti Pak Oji berusaha membuka kepalanya, tapi jangan mengkritik. Oke, ya, boleh. Yang mengepal tangan berusaha sekuat mungkin jangan sampai bisa terbuka. Iya, kita pertahankan. Bagaimana caranya? Oke, 30 detik ya. Terserah. Kanan mau kiri terserah. Yang satunya mencoba membuka, ya, bukan mengepal juga. Yang satunya coba membuka. Oke, siap ya? Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu makna dari coba buka kepalan tangan ini? Di situ ada beberapa pertanyaan. Artinya yang berusaha mempertahankan apa? Pokoknya apa yang kita inginkan itu berarti berasal dari diri kita sendiri ya. Nah, yang berhasil membuka berarti yang mau buka itu kan sekuat tenaga pokoknya. Tetap saja tapi intinya dari diri kita sendiri. Jadi itu maknanya kepalan tangan.
pasangan. Artinya kontrol itu dari kita sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di materi yang sudah saya bagikan ada penjelasannya secara detail, tapi di sini poinnya saja. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritikan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, ilusi 1 kira-kira bagaimana? Coba Bu, baca ilusi 1 Bu. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke. Jadi kesimpulannya, ilusi guru mengontrol murid artinya kita bisa mengontrol murid walaupun murid sebenarnya tidak mau. Artinya dia melakukan karena dia sendiri yang mengontrol dirinya untuk disuruh atau dipaksa. Oke. Yang kedua, kira-kira apa kesimpulannya Bu? Kritikan membuat orang merasa bersalah. Di situ guru mengontrol murid bahwasanya dia itu bersalah ya. Nah, walaupun sebenarnya murid juga merasa dia tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya di sini kita menggunakan hal-hal yang positif. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang terakhir ini, kita seringkali memaksakan kehendak kita secara tidak langsung. Iya, itu. Oke, itu yang perubahan paradigma. Kemudian selanjutnya, oke, kita ke inti dari materi kita budaya positif. Oke, budaya positif, suasana positif sangat mendukung pelaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif di lingkungannya. Nah, budaya positif ini sebenarnya secara tidak langsung sudah kita terapkan, dan seperti halnya yang dibilang oleh Ibu Eko sama Ibu Eka 4S. Terus setiap hari Jumat kita mengadakan baca Al-Quran pada jam pertama, kemudian sholat asar di masjid. Nah, itu kan sudah kita terapkan. Kemudian ini pengertian secara maknanya. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, ini lebih banyak lagi. Disiplin. Setelah tadi budaya positif, beranak menjadi disiplin. Disiplin secara kesimpulannya berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian makna ini berkonotasi disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata
Disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, versi Bapak Ibu apa disiplin? Tepat waktu, kata Ibu Baya. Apalagi? Menaati aturan. Ya, ada lagi? Ya, pokoknya on time. Intinya menaati apa yang sudah kita sepakati atau apa yang sudah peraturan yang ada di sekolah. Itu disiplin. Nah, di sini ada disiplin positif dan disiplin positifnya adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Bapak Ibu, nomor 1 masih sering nggak kita lakukan? Masih, ya, karena kita masih berpikir bahwasanya penggunaan ancaman masih efektif, ya. Kemudian yang nomor 2, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri. Kemudian 3, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Ya, lagi-lagi yang namanya budaya positif harusnya tidak ada lagi yang namanya ancaman. Nah, itu kalau kita konsisten, insya Allah sedikit-sedikit ancaman itu akan, atau hukuman lah ya, jangan ancaman, hukuman bisa kita berkurangi ya, atau bahkan kita tidak gunakan lagi. Oke, ini adalah profil pelajar Pancasila ya. Terkadang kita ini kadang masih lupa apa sih profil pelajar Pancasila. Apa saja? Coba Bu Jenny baca. Beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbineka global. Oke. Ada lebih 6 ya, 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan ya. Bahkan kita juga sudah menerapkannya di dalam pembelajaran. Nah, ini adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, versi Bapak Ibu merdeka apa? Bebas. Apalagi? Apa Pak Uji? Bebas itu lah kata-katanya. Merdeka. Yes, freedom, sama lah kebebasan ya. Artinya apa Pak? Sesuai minat bakat anak, artinya anak itu dibebaskan untuk melakukan atau memilih untuk mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan minatnya dan bakatnya. Dan kemudian tetapi kita sebagai pendidik tetap harus mengontrol anak tersebut, tidak bisa kita bebasin main. Karena dengan kecanggihan IT sekarang, anak akan malah terjerumus ke dalam ya hal-hal yang negatif. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, kita ke definisinya dulu. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi. Artinya motivasi ini bisa dilandaskan atau berdasarkan dari 3 ini. Nah, artinya anak banyak termotivasi kalau belajar ngerjain PR tepat waktu supaya nggak dapat hukuman misalnya. Pokoknya daripada nggak ngerjain kakek kena marah ibu guru. Nah itu landasan teori motivasi. Kemudian di sini ada hukuman dan konsekuensi. Secara garis besar saja Bapak Ibu ya, karena nanti di akhir akan ada videonya supaya lebih efektif dalam pencernaannya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Artinya murid itu akan diberi hukuman misalnya telat. Nah, kan itu di luar kontrolnya. Kenapa dia telat? Harusnya kita tanyakan dulu alasan dia telat kenapa. Karena itu pasti ada sebabnya. Nah, itu hukuman. Kemudian konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tetapi umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Artinya kita tidak bertanya apa keinginan anak. Itu ya. Kemudian yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu sering dengar restitusi? Biasanya di mana nggak dengar? Di TV. Di sini lah Pak dengarnya. Di sekolah baru-baru ini kan Bu. Biasanya dengarnya di mana Bu? Di TV biasanya. Restitusi, hukuman untuk yang di penjara. Biasanya kan itu ya. Nah, jadi ini pengertian restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada ide Bapak Ibu apa menurut Bapak Ibu restitusi? Versinya lah, versi Bapak Ibu lah apa kira-kira? Anak telat ya. Nah, kamu kan telat nih. Kira-kira apa yang harus kamu tanggung? Ya, kita tanyakan kembali ya sama anak. Nah, itu tadi. Jadi artinya sekarang ini apa yang dilakukan anak kesalahan misalnya, kita sebagai guru atau pendidik tanyakan dulu sebabnya. Karena itu pasti ada sebab. Nah, nanti ada di akhir tentang penggunaan restitusi ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ice breaking lagi supaya tidak monoton. Nah, apalah ini ice breakingnya? Ada ide? Nah, pakai musik kami nggak usah lah ya, pakai musik Bapak Ibu ya, terakhir ya pakai musik. Bapak Ibu, jadi kita main gerak-gerak tangan dikit. Tapi di kursi bisa, karena kita kesian Bu Dewi kalau tegak. Nah, jadi kita main pendek, panjang. Itu yang ininya, yang tangannya, geraknya. Dia tangannya bergerak kan? Pendek, panjang. Nah, pendek nanti saya indikasikan dengan penghapus. Pendek ya, pendek saya indikasikan dengan mistar atau penggaris. Penggaris kan panjang, ya, penggaris kan panjang. Jadi saat saya bilang penggaris, Bapak Ibu tangannya kecil, ya. Saat saya bilang penghapus, Bapak Ibu tangannya besar. Oke? Supaya konsentrasi. Jadi kalau habis makan, biasanya kenyang, kalau ngantuk, ya. Oke? Mistar panjang. Oke, siap? Sebelah sini siap? Siap ya? Mister, penghapus. Mister, penghapus.
Mister, penghapus. Oke, cukup. Beri tepuk tangan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau siang hari emang seperti itu, bawaannya banyak banget, perut kenyang, mata mengantuk. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang diharapkan dari salah satu tujuan utama. Artinya sebenarnya kita menerapkan di pembelajaran kita yang namanya peraturan. Ada baiknya jika peraturan ini kita ganti dengan keyakinan kelas. Seperti halnya Pak Bayu, kita sholat 5 waktu. Berarti apalah Pak Bayu artinya Pak Bayu? Ini bahwa sholat sebagai hambaan manusia kepada Sang. Nah, kita yakin Pak Bayu, kita harus kan mengerjakan sholat 5 waktu. Nah itu, jadi anak nanti kira-kira kita contohkan dengan sholat 5 waktu. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya di kelas. Ya, artinya Bapak Ibu buatlah dulu keyakinan kelas mata pelajarannya masing-masing. Nah, boleh kalau mau didokumentasikan atau nanti difoto, karena itu salah satu kesepakatan nanti bersama anak. Artinya kalau anak melanggar itu kan dari anak sendiri. Nah, kita sudah menerapkan, tapi bahasanya kita menggunakan peraturan, yang artinya kalau peraturan lebih ke harus dipatuhi. Tapi kalau keyakinan, anak lebih sama halnya tadi, kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Oke, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkai peraturan. Keyakinan ini biasanya motivasi intrinsik dari dalam diri, dari diri anak itu sendiri, bukan dari kita. Ya. Nah, ini yang sudah saya lakukan hari Rabu kemarin, kurang lebih sudah membentuk keyakinan kelas di kelas 10 FPLB 1 ya Bu Ratna ya. Nah, artinya di kelas itu bagi Bapak Ibu yang masuk kelas itu mau menyamakan boleh. Berarti anak sudah tahu, sudah paham apa yang harus mereka yakini, ya. Di situ ada peserta didik membacakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Artinya misalnya seperti hal yang anak harus datang tepat waktu. Nah, ada yang terlambat pasti, Bapak Ibu pasti anak itu ada yang terlambat, datang terlambat. Tapi kebiasaan lah ya, kepada umumnya lah masih ada kita memberikan hukuman. Nah, itu ada baiknya sudah harus kita tinggalkan. Artinya anak kalau emang sudah pas kita ngajar dia udah masuk kelas, berarti dari meja piket mungkin dia sudah mendapatkan bimbingan. Di kelas tinggal kita kuatkan lagi. Boleh ditanyakan penyebab telatnya kenapa. Terus kira-kira kamu pengen apa nak? Mau gak apa? Maksudnya diulangi lagi gak besok? Pasti dia jawab kan tidak. Nah kalau tidak berarti apa yang harus kamu lakukan? Artinya dia yang buat masalah, dia sendiri yang mencari solusi, ya. Tapi kadang memang kita galak geram Bapak Ibu terkadang anak yang telat itu yang itu. Nah kalau sudah berulang kali dilakukan, artinya anak ini harus kita bawa ke bimbingan konseling. Oke. Nah ini contoh dari keyakinan kelas. Yang pertama hormat. Nah hormat ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dilakukan oleh murid. Yang pertama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya di kelas, anak itu harus menjaga saling hormat, bisa melalui tutur kata, tidak menghardik temannya, menghormati guru dan lain-lain. Kemudian bekerja dan diterima serta dimiliki. Nah ini kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekedar perkenalan, modul 1.4 budaya positif ini lebih kurang ada kemarin 6 materi. Jadi isinya yang tadi dari awal tadi tentang disiplin, tentang
kontrol, dan ini ada keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan kita, butuh tidak Bapak Ibu kita bertahan hidup? Ya, butuh. Nah, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita butuh keluarga, butuh teman, butuh sahabat, perhatian. Kemudian yang ketiga, pengakuan atas kemampuan. Ya, pasti ini. Kita pengen misalnya Bapak Ibu sekarang kita gencar ngumpul soal ya. Nah, siapa yang duluan kan biasanya hebat Bapak ini, Ibu ini. Bapak ini senyum-senyum dia. Nah, artinya kita butuh. Nah, tapi kita tidak perlu menjadi orang yang tinggi ya. Artinya kita cuma puas, kepuasan pada diri kita. Oh, saya sudah menyelesaikan tugas kita dengan tepat waktu. Kemudian kebebasan, freedom. Nah, di sini anak biasanya dia memang ingin dibebaskan. Contoh diskusi dalam kelas, biasanya kita sudah tahu apa yang dibahas anak, maknanya apa. Tapi terkadang kalau kita diskusi, anak yang berpendapat sering muncul ide-ide atau gagasan yang lain. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang atau happy. Bapak Ibu happy gak? Happy nih yang gue. Oke, alhamdulillah. Lanjut kita. Nah, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, di sini maksudnya posisi kontrol guru, ya. Jadi guru yang mengontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu ada tahu yang sebagai penghukum? Contohnya kira-kira seperti apa? Dihukum, misalnya apa? Lari kau keliling lapangan, cuci piring, nyapu, ngepel, nah itu hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah, yang kedua, ya, jadi biasanya kita kata-kata kita melalui kata-kata yang memojokkan anak itu bahwasanya, nak jangan diulangi lagi, Nah, sorry ibu, nak kaget cak mana ibu, nak ditanya kepala sekolah kalau kau terlambat lagi. Tapi itu kata-kata lembut, tapi mengena ya. Yang ketiga sebagai teman. Ngapo telat terus, besok jangan diulangi lagi ya. Ya Pak Bayu ya. Ayo lagi, biar gak ngantuk Pak Bayu. Oke, yang keempat pemantau. Ya, mantau itu melihat ya. Melihat, dan yang kelima manajer. Nah, manajer ya. Dan kita dari kelima ini menurut Bapak Ibu yang mana yang harus kita yakini? Kita pakai, kita terapkan. Manajer yang kelima. Tapi kita mungkin kelima-limanya lah kita pakai. Tidak di sekolah, mungkin di rumah sama anak kita pakai juga ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kalau tidak salah ini video. Nah, sudah siap? Bapak Ibu kita menyaksikan video pendek yang contoh dari kelima posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru.
program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Si sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, posisi keberapa yang sekarang kita terapkan? Ada satu? Ada. 2? Pembuat merasa bersalah? Masih. Ketiga, apa tadi? Teman? Masih. Keempat, pemantau? Masih. Yang kelima terakhir, manajer. Baru mulai, harus ya. Kita konsisten ya Bapak Ibu ya. Semoga saja kita bisa menerapkan kelima posisi kontrol. Artinya yang manajer itu sudah tingkatan yang paling tinggi ya. Manajer lah ya. Kalau biasanya Bapak Ibu manajer di rumah, nah ini juga di sekolah, di kelas. Oke. Kira-kira ada pendapat Bapak Ibu? Masih ada pendapat? Jelas ya untuk videonya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, restitusi ini sudah disampaikan yang di awal tadi ya Bapak Ibu, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah kita memahami 5 posisi kontrol tadi, kita menggunakan apa yang namanya restitusi. Nah, di bagian ini kita ini yang materi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, ini segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi memiliki tujuan, disiplin positif,
dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, di samping itu ada gambar segitiga restitusi. Itu dimulai yang paling bawah, menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas itu ada penjabaran yang di bawah. Contohnya seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, maksudnya di sini setelah kita mengambil posisi manajer tadi, kita menerapkan segitiga restitusi. Artinya ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu tahapannya. Pada menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kata misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh misalnya yang datang terlambat tadi. Nah, artinya kita pertama kan menanyakan dulu, kenapa kamu terlambat? Oh iya, ibu dulu pernah seperti itu. Nah, itu kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Pernah nggak telat? Aku on time terus. Nah, artinya semua orang itu pernah berbuat salah. Atau bisa juga menggunakan kata-kata kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah kita menstabilkan identitas dulu, kita lanjut ke tindakan berikutnya, validasi tindakan yang salah. Dengan menggunakan pertanyaan bisa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, setelah tadi kita tanya, kenapa kamu terlambat? Kalau dari video tadi bangun siang. Nah, berarti alasan kenapa dia terlambat ya gara-gara dia telat bangun, tidak ada yang membangunkan. Nah, atau bisa juga pakai kata-kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang tadi, cara efektif tadi dia sendiri yang menjawab dengan menyetel alarm, kata dia kan, atau minta tolong kakaknya atau ibunya. Tahapan terakhir menanyakan keyakinan. Dengan menggunakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Artinya kan sudah tahu kita harus datang tepat waktu. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Artinya yang kayak kita ngomong tadi Bapak Ibu, solusinya dia sendiri yang mencari. Itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama ini tadi menstabilkan identitas. Jadi isinya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya dia belajar dari kesalahannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Itu kata-kata supaya anak jangan down. Oh, artinya aku ini ada kawan, ibu ini dulu pernah cak itu, bapak juga cak itu. Tapi maksudnya jangan diulangi lagi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari ini. Ya benar. Contohnya apa Bapak Ibu kalau telat? Berarti dia tidak akan masuk atau dia minggat. Nah, tapi dia masih berusaha untuk ke sekolah. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Menanyakan keyakinan, ini yang terakhir, pamungkasnya. Artinya anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berarti anak punya kontrol diri dia sendiri. Kita bisa menggunakan kata apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas. Seperti yang contoh video tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini Bapak Ibu ada video sama. Kita nonton video lagi Bapak Ibu ya. Kangen tuh apa Kak? Hai. Hello. Hai. Bisa dibuka snacknya, diminum, dimakan. Boleh Bapak Ibu. Jadi, nak ngopi payu. Kali ini kita buat kopi.
Bapak Ibu ya, ini video terakhir. Nanti setelah video ini di materi tadi saya bagikan 2 kasus ya, bagi 2 kelompok baik. Kira-kira nanti kesimpulan dari kasus itu apa ya. Jadi paling tidak kita bisa sudah memahami. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah. Ada juga karena apabila ada yang melakukan seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan. Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu?
Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi,
Diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke. Hai. Hello. Halo. Hai. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah memahami segitiga restitusi? Artinya di akhir tadi dijelaskan bahwasanya kita bergantung pada permasalahannya. Kalau masih layak kategori ringan, apakah kita harus menjalankan semuanya? Tidak perlu, ya. Atau kita bisa langsung pada tahap yang terakhir, meyakinkan. Artinya kita nanya sama anak, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Oke. Nah, dari materi yang sudah saya kasih sama Bapak Ibu, jadi sebelum nanti kita tutup acara, baca dikit tentang kasus. Ada 2 kasus ya Bapak Ibu. Boleh berembukan. Berapa menit? 1 menit cukup? 2 menit? Lebih kurang 5 menit ya. Nah, silakan Bapak Ibu baca dulu. Kira-kira ada pertanyaannya di situ. Nanti perwakilan saja. Tidak usah semuanya. Kita simpulkan kira-kira apa penyelesaian kasus yang harus kita selesaikan pada studi kasus itu. Kasusnya tidak tampilin di sini ya. Kasusnya ada sama Bapak Ibu. Kalau yang mau berdiskusi,
Oke, selesai. Ada yang mau menyampaikan jawabannya? Ini kira-kira contoh kasusnya. Tidak usah dibacain, tak dibacain tidak kasusnya Bapak Ibu? Kasus terakhir ya, baca ya. Oke, kasus pertama. Sabrina hari itu datang terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan di sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumah karena jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sabrina pun mencopot sepatunya dan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, pertanyaan kasus pertama, kira-kira kelompok mana yang akan menjawab? Kelompok sini, ya Bapak Ibu, ya perwakilan ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab di nomor 1 itu kasus 1, Miss. Sikap yang diambil Pak Lukman sebagai penghukum, indikatornya itu melakukan hukuman secara verbal. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Ada lagi? Terus dan melakukan contohnya itu ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Terus segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, itu contohnya. Jadi langsung memberikan posisi apa kontrolnya? Tindakan. Posisi Verbal. Ya, yang 5 posisi kontrol tadi kira-kira apa? Penghukum. Ya, lanjut nomor 2. Nomor 2, Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Ya. Pertanyaannya, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, ya, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Seperti yang dibilang lanjut ketiga. Yang ketiga itu, jelaskan kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jawabannya itu keteraturan atau keseragaman, menghargai perbedaan status sosial, kesetaraan, dan disiplin atau tanggung jawab. Ya, disiplin, seragaman. Terakhir itu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban di sini mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi, membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid dengan metode restitusi. Bapak Ibu, ada pendapat lain? Sama ya, berarti intinya di sini Pak Lukman
posisinya berada di posisi penghukum. Perlu tidak kita menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah? Perlu ya, berarti kita bisa menggunakan ketiganya. Karena di sini Sabrina merasa dia malu ya. Oke, kasus kedua silakan Bapak Ibu. Sebelah mana? Karena Bu Eka, Bu Eko. Keempat saya Bu Eko ini. Silakan. Langsung kesimpulan apa? Poin-poinnya baik. Nomor 1 pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah manajer. Ibu Suti sudah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yang kedua, menvalidasi tindakan. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anton dan hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk Anton. Yang kedua, pertanyaannya, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anton dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan dengan cara Ibu Suti memberikan saran untuk belajar menjahit kancing baju dengan Pak Irfan, guru tata busana. Anton dikuatkan dengan cara Ibu Suti meminta Dino memperbaiki kancing baju Anton yang lepas supaya atau tidak dimarahi ibunya. Jawabannya, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anton dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan dengan cara Ibu Suti memberikan saran untuk belajar menjahit kancing baju dengan Pak Irfan, guru tata busana. Anton dikuatkan dengan cara Ibu Suti meminta Dino memperbaiki kancing baju Anton yang lepas supaya atau tidak dimarahi ibunya. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawabannya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Tanggung jawab, mandiri, persahabatan, kekeluargaan, cinta dan kasih sayang. Oke, bagaimana yang lain Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang kasus yang terakhir ini sudah menerapkan segitiga restitusi yang mengambil posisi manajer. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, kita ke kesimpulan sedikit. Oke, dari penerapan disiplin positif ini yaitu menjadikan murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan tentang budaya positif? Tidak ada. Berarti kita sudah di penghujung acara. Ada pantun sedikit. Buah leci tumbuh dengan sangat lebat. Cakepnya mana? Enak dimakan waktu subuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan dari penerapan disiplin positif, yaitu menjadikan murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Berikut dokumentasi kegiatan budaya positif yang sudah rutin kami lakukan di sekolah kami atau di sekolahan saya, SMK Pembina 01 Kota Palembang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru semua yang sudah menonton video saya. Salam guru hebat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.